Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat review dari praktikum yang telah dilakukan kemarin. Ada 8 praktikum yang akan saya jelaskan. Untuk yang praktikum pertama yaitu koneksi jaringan LAN peer-to-peer menggunakan kabel crossover. Ini adalah alat dan bahannya. Kemudian urutan kabel. Pertama, gunting bagian luar kabel kurang lebih 1 cm atau sepanjang konektor. Kemudian rapikan kabel lalu urutkan berdasarkan warna kabel pada kabel crossover. Setelah itu, colokkan konektor 1 ke komputer 1, kemudian konektor 2 ke komputer yang lainnya. Perhatikan lampu LAN-nya. Jika lampu LAN-nya berwarna orange, maka koneksinya berhasil atau sukses dilakukan dan praktikumnya telah sukses dilakukan, seperti pada video. Untuk praktikum kedua yaitu membuat instalasi jaringan LAN dengan menggunakan kabel straight. Alat dan bahannya adalah kemudian urutan pada kabel straight. Untuk praktikumnya sama dengan praktikum pertama, yaitu urutkan 8 kabel berdasarkan kabel straight, kemudian masukkan ke dalam konektor berdasarkan urutannya, lalu lekatkan dengan crimping tools. Lakukan hal di atas untuk konektor yang kedua. Setelah selesai, colokkan atau masukkan konektor 1 pada komputer terlebih dahulu, kemudian konektor kedua pada switch boardnya. Perhatikan lampu pada switch. Untuk melihat apa koneksinya berhasil, pastikan lampu switchnya berwarna hijau, seperti pada video. Untuk praktikum yang ketiga yaitu koneksi jaringan LAN client server menggunakan kabel UTP dengan 2 opsi mendapatkan IP address, yaitu use following IP address dan obtain an IP address. Alat dan bahannya adalah, kemudian langkah praktikumnya yaitu colokkan konektor 1 pada switch, kemudian konektor kedua pada PC atau laptop. Pastikan lampu pada switchnya menyala. Lalu, klik kanan ikon jaringan pada laptop, kemudian pilih Network Settings, kemudian pilih Ethernet, lalu pilih Change Adapter Options, kemudian pilih Ethernet 2, lalu pilih Properties, kemudian pilih Internet Protocol versi 4, kemudian pilih Use Following IP Address, lalu buat IP address-nya, yaitu 192.168.0.1, kemudian Enter, lalu OK, dan subnext-nya telah ada, lalu Close, kemudian cek statusnya yaitu pilih status, kemudian details, dan IP address-nya sudah ada. Klik kanan pada ikon jaringan, kemudian pilih Network Settings, lalu pilih Ethernet, lalu pilih Change Adapter Options, kemudian klik kanan Ethernet 2, lalu pilih Properties, lalu pilih Internet Protocol version 4, lalu pilih Obtain an IP Address, lalu Close, kemudian cek statusnya, lalu pilih Details. Kemudian untuk langkah-langkah chat dan mengirimkan file pada aplikasi LAN Messenger, terlebih dahulu install aplikasi LAN Messenger, lalu untuk mengubah nama, pilih Tools pada bagian atas aplikasi, lalu pilih Account, lalu pada username ganti nama, dan juga pada first name dan juga last name. Kemudian klik OK. Untuk mengirim chat, klik 2 kali pada nama teman yang online, lalu chat teman seperti di video. Kemudian untuk mengirim file, klik kanan, lalu pilih Send File, kemudian pilih file yang akan dikirim, kemudian
akan muncul notifikasi sebagai berikut. Artinya, file telah sukses dikirim atau berhasil dikirim. Untuk praktikum keempat yaitu koneksi jaringan LAN client server menggunakan wireless access point. Alat dan bahannya adalah, untuk mengganti nama Wi-Fi terlebih dahulu, reset ulang atau nyalakan kembali router Wi-Fi, kemudian klik ikon jaringan, cari nama router, lalu connect pada Wi-Fi, buka aplikasi browser, lalu ketik 192.168.0.1, kemudian tekan enter, lalu masukkan username dan password yaitu admin, lalu pilih next, kemudian pilih access point, lalu pilih next, kemudian ganti nama Wi-Fi di passwordnya, kemudian next, lalu next, kemudian tarik ke bawah dan klik finish. Tunggu sampai prosesnya mencapai 100%. Cara koneksi ke Wi-Fi yang pertama yaitu klik ikon jaringan, lalu cari nama Wi-Fi yang telah diganti, kemudian connect. Jangan lupa masukkan passwordnya. Setelah itu klik kanan ikon jaringan tadi, lalu pilih network settings, kemudian pilih change adapter options, lalu pilih Wi-Fi, lalu pilih status, kemudian cek detailsnya. Di situ sudah terdapat IP address dari Wi-Fi. Praktikum kelima yaitu instalasi jaringan internet menggunakan kabel UTP dan menggunakan wireless access point. Alat dan bahannya adalah, yang pertama yaitu menggunakan kabel UTP. Langkahnya yaitu colokkan kabel UTP pada switch, lalu untuk konektor keduanya itu disambungkan pada laptop atau PC. Kemudian cek berapa IP yang diberikan oleh modem. Klik kanan pada ikon jaringan, lalu pilih network settings, kemudian pilih Ethernet, kemudian pilih change adapter options, kemudian pilih Ethernet 2, klik kanan Ethernet 2, lalu pilih status, kemudian cek detailsnya. Itu adalah IP address yang diberikan oleh modem. Kemudian close. Lalu coba buka browser, cek apakah jaringannya sudah bisa digunakan. Telah berhasil, lanjut pada selanjutnya, yaitu menggunakan wireless access point. Reset ulang terlebih dahulu access point Wi-Fi-nya untuk mengganti nama. Tunggu sampai lampu routernya menyala. Setelah itu connect PC dengan Wi-Fi. Cari nama router, itu TP-Link, lalu connect. Masukkan password yang berada pada di belakang router. Masukkan passwordnya, lalu connect. Buka browser, lalu ketik 192.168.0.1. Itu adalah IP standar pada Wi-Fi. Setelah itu masukkan username dan passwordnya. Untuk bagian ini sama dengan yang tadi, yaitu mengganti nama, username pada Wi-Fi dan juga passwordnya.
otomatis WiFi telah terrestart ulang. Untuk mengecek IP, pastikan kabel UTP tersambung dengan dengan switch dan konektor lainnya itu tersambung dengan komputer. Kemudian klik kanan pada ikon jaringan, kemudian pilih Open Network and Setting, kemudian pilih Change Adapter Option, kemudian pilih Ethernet, kemudian pilih status, lalu cek details. Nah, di situ sudah terdapat IP address dan sudah selesai. Kemudian coba untuk buka browser dan coba apakah jaringannya dapat digunakan. Ketik apapun itu dan cari di browser. Jika berhasil, maka praktikumnya selesai. Untuk praktikum yang ketujuh, nah ini adalah gambaran dengan menggunakan sistem LAN. Ada 3 unit, yaitu unit pendaftaran, unit rekam medis, dan unit klinik. Nantinya setiap switch ini akan tersambung satu sama lain. Nah, hal pertama yang dilakukan itu sambungkan switch dengan komputer menggunakan kabel UTP. Nah, satu switch itu terdiri dari 2 komputer. Nah, di setiap unit itu ada 3 switch dan masing-masing tersambung dengan 2 komputer. Kemudian buatkan IP address-nya, yaitu klik kanan pada ikon jaringan, kemudian pilih Open Network and Design, kemudian pilih Ethernet, kemudian Change Adapter Option, kemudian pilih Ethernet 2, kemudian pilih kemudian klik kanan pada Ethernet, kemudian pilih Properties. Setelah itu pilih Internet Protocol version 4, kemudian pilih Use the following IP address, kemudian buat IP address-nya, yaitu 192.168.0.1, kemudian untuk komputer 2.2 dan seterusnya. Setelah itu close, kemudian cek statusnya, yaitu klik kanan pada Ethernet, kemudian pilih status, lalu pilih details. Nah, di situ sudah terdapat IP address-nya sesuai dengan yang kita buat. Selanjutnya, buka aplikasi LAN Messenger, kemudian ganti namanya, pilih account, kemudian ganti nama, namanya menjadi TPP RI, kemudian juga untuk setup unit diganti namanya. Setelah diganti, klik pada unit poli umum, kemudian chat untuk meminta file ataupun hanya sekedar chat saja. Nah, situ sudah terlihat notifikasi dan filenya telah dikirimkan dari TPP rawat jalan. Kemudian untuk mengirimkan file, pilih file, lalu pilih file yang akan dikirim. Setelah itu, nah di situ sudah terdapat accept, yang artinya file telah selesai dikirimkan, berhasil dikirimkan, completed. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan router WiFi dan juga switch yang nanti dihubungkan dengan jaringan internet dari WiFi yang dihubungkan dengan PC masing-masing pada unit. Sambungkan kabel UTP pada switch, lalu sambungkan juga kepada router. Tunggu sampai warna LAN pada switch itu menyala dan juga pada router WiFi-nya menyala. Setelah dihubungkan pada semua unit juga terdapat router masing-masing dan juga switch. Lalu sambungkan switch pada TPP ke unit lainnya, yaitu unit rekam medis dan juga unit poliklinik. Reset ulang WiFi dengan menekan tombol bagian belakang pada router. Tunggu sampai berwarna orange. Setelah reset, terus sambungkan WiFi dengan PC, konekkan pada jaringan router. Lalu setelah itu ganti nama
dan juga passwordnya nanti. Connect, cek statusnya terlebih dahulu, lalu buka browser, lalu masukkan IP standar dari WiFi, lalu next, masukkan username dan juga adminnya, passwordnya, next, kemudian pilih access point. Nah, setelah itu next, ganti username pada WiFi dan juga passwordnya. Setelah diubah, di situ terdapat IP address yang diberikan oleh WiFi. Kemudian next, tarik ke bawah dan finish. Tunggu sampai prosesnya 100%. Setelah itu, buka kembali, cari WiFi yang telah diubah tadi namanya, kemudian konekkan, masukkan password. Setelah itu, buka kembali Open Network, kemudian pilih Change Adapter Options, kemudian pilih WiFi, kemudian pilih status. Cek statusnya apakah sudah sesuai dengan IP yang telah diberikan tadi oleh WiFi. Nah, IP-nya sama, maka praktikum telah selesai dilakukan. Kemudian buka aplikasi LAN Messenger, lalu lakukan seperti hal yang sebelumnya, yaitu mengirimkan chat dan juga file kepada setiap unit yang ada di rumah sakit tadi. Nah, seperti pada video, yaitu TPPRJ mengirimkan chat kepada TPPRI dan meminta file. Setelah chat, kirimkan file kepada TPPRJ. Pilih file yang akan dikirim. Nah, sudah terdapat notifikasi bahwa filenya telah dikirimkan. Untuk praktikum yang terakhir yaitu siapkan aplikasi Puskesmas dan juga install terlebih dahulu aplikasi SAM, lalu masukkan database ke dalam aplikasi SAM. Pertama, copy aplikasi Puskesmas, lalu masukkan ke dalam SAM. Buka aplikasi Puskesmas, lalu copy data Puskesmas MSQL. Kemudian buka aplikasi SAM, yaitu SAM Control Exe. Kemudian jalankan aplikasinya. Lalu klik config pada MSQL. Lalu klik admin. Setelah diklik admin, maka muncul localhost php my admin. Masukkan database-nya, itu klik new folder, klik new, lalu masukkan database name yang telah tadi kita copy, yaitu Puskesmas. Copy kembali Puskesmas SQL. Nah, setelah di copy, paste dalam database name seperti pada video, lalu create. Setelah itu masukkan file yang telah kita tadi tempatkan, itu di klik import, lalu choose file, kemudian pilih file yang telah tadi kita copy, yaitu di data kemudian pilih data hotdocs tadi, kemudian pilih htdocs, kemudian pilih Puskesmas SQL. Nah, tunggu sampai selesai. Loading. Kemudian klik finish. Nah, di situ terdapat ada 116 yang dieksekusi. Kemudian kembali ke SAM, ke htdocs, pilih Puskesmas, kemudian pilih application, kemudian pilih config. Nah, nanti di config itu pilih database PHP. Nah, di situ ada bahasa
nanti di situ ada kayak pemrograman begitu. Nanti tinggal diganti hostname-nya itu localhost, kemudian username-nya root, passwordnya tidak ada, dan database-nya itu puskesmas. Selanjutnya cek apakah aplikasinya sudah jalan atau tidak, yaitu masukkan localhost garing php garing puskesmas, kemudian enter. Nah, di situ sudah ada aplikasinya. Masukkan username dan password. Nah, masukkan email dan passwordnya. Nah, tampilannya akan seperti ini nantinya. Pertama, buat akun terlebih dahulu pada MySQL database. Yaitu klik cari domains, lalu pilih subdomains. Pilih subdomains, kemudian buat nama seperti pada video dan pilih create. Cari subdomain yang telah kita buat, yaitu nurafita.ruslantistikpan.com, kemudian copy. Setelah di copy, masuk ke browser. Nah, akun telah berhasil dibuat. Yaitu kembali ke subdomains, kemudian pilih file, kemudian file manager. Nah, setelah itu klik 2 kali pada domains. Nah, setelah itu pilih Ruslan Stickpan, kemudian pilih public HTML, kemudian pilih Nurafita, subdomain yang telah kita buat tadi. Klik upload file, kemudian select files, kemudian pilih ke materi pengajar, kemudian pilih puskesmas, lalu open puskesmas zip. Filenya harus dalam bentuk zip. Tunggu sampai uploadnya selesai. Setelah itu pilih puskesmas zip, kemudian ekstrak filenya. Pilih ekstrak file. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, akan muncul seperti ini apabila sudah diekstrak. Itu pilih puskesmas, klik 2 kali, kemudian klik 2 kali lagi kembali. Setelah itu pilih semua, lalu move atau pindahkan ke pilih change, kemudian select this, pindahkan ke Nurafita. Nah, setelah itu select this, kemudian move. Setelah itu kembali pada subdomains tadi, kemudian cari database, lalu pilih database. Setelah itu pilih MySQL database, kemudian masukkan nama database-nya. Buat nama database-nya seperti pada video, dan juga username, dan juga buat passwordnya. Setelah itu create
Setelah itu cari nama database kita tadi, kemudian import file, lalu choose file, lalu masukkan database puskesmas tadi di data E, yaitu puskesmas SQL. Nah, lalu OK, lalu simpan, save. Tunggu sampai prosesnya selesai. Buka application, setelah itu kembali, buka, kemudian Ruslan Stikpan, kemudian buka public HTML, kemudian pilih Nur Afita, kemudian pilih application. Nah, setelah itu buka application, setelah itu pilih config, setelah itu pilih database, nah ganti, cari username, ganti nama pada localhost, yaitu pada akun yang telah kita tadi buat. Username-nya diganti jadi Nur Afita. Ganti nama pada username dan juga password yang telah tadi kita buat pada akun MySQL database. Nah, masukkan passwordnya. Setelah itu Nurafita_19 save. Nah, kemudian coba email yang telah tadi kita buat pada sistem pelayanan puskesmas atau aplikasinya. Jika sudah berhasil, coba untuk buka link yang telah tadi kita dapatkan pada browser. Nah, maka sudah selesai.